Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 7 yang terdiri dari Sofyan Lubis, Jackson Paulus, Janeta Friska, Hadaria, Heni, Rahmawati. Saya Hadaria akan menjelaskan sistem persepsi sensori lidah sebagai indera pengecap. Nah, lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki sebagai fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Struktur kuncup pengecap. Reseptor untuk pengecapan adalah kuncup pengecap, suatu komereseptor yang terletak terutama di lidah, tetapi juga terdapat pada pelatun lunak dan epiglotis. B. Kuncup pengecap terdapat pada tonjolan lidah disebut papila. C. Masing-masing kuncup pengecap merupakan sekumpulan sel penunjang dan sel sensorik yang memiliki rambut dan menonjol membentuk pori-pori. Seperti gambar yang ini. Selanjutnya, fungsi kuncup pengecap. Substansi yang dirasakan harus berbentuk cairan atau larut dalam saliva. B. Kuncup pengecap bekerja sama dengan reseptor pada rambu pengecap. Selanjutnya, sensasi rasa bisa dilihat pada gambar. Nah, manis itu ada di ujung lidah, asing samping lidah bagian ujung, asam samping lidah bagian pangkal, sedangkan pahit yaitu berada di pangkal lidah. Nah, sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutin sama teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Jackson Paulus, perwakilan dari kelompok 7. Anggota saya Sofyan Lubis, Rizka Wulandari, Rahmawati, Janeta Friska, Hadaria, Heni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem anatomi dan fisiologi sistem sensorik mata. Apa sih pengertian mata? Mata adalah organ indera yang memiliki reseptor peka cahaya yang disebut fotoreseptor. Setiap mata mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa, dan sistem saraf indera penglihatan yang terletak pada mata. Organ visus yang terdiri dari organ okuli, asoria, alat bantu mata, dan okulus, bola mata. Cara kerja mata. Yang pertama, cahaya memantulkan objek yang sedang Anda lihat. Sinar cahaya masuk ke mata melewati kornea di bagian depan mata. Yang ketiga, cahaya melewati cairan beranda depan mata, aqueous humor, lalu masuk ke pupil untuk mencapai lensa mata. Lensa dapat merubah ukuran cahaya yang akan difokuskan ke retina di belakang mata. Ultreus humor mengubah cahaya mempertahankan bentuk di bola mata. Retina mengubah cahaya menjadi impuls listrik yang kemudian dibawa ke otak oleh saraf optik. Yang terakhir, tahap terakhir, cahaya sampai di otak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian mata seperti yang kita lihat di gambar ini. Yang pertama, otot mata, iris, lensa mata, pupil, kornea, otot lensa, retina, saraf ke otak, kelopak mata bawah, saluran air mata, pembuluh air mata, bulu mata, kelopak mata atas, kelenjar air mata, 15 selaput sklera. Nah, yang pertama, kelopak mata. Fungsi dari bagian mata yang satu ini adalah sebagai pelindung. Kelopak mata digunakan untuk menutup mata kita dan menjaganya ketika ada bahaya yang mengancam.
Yang kedua, bulu mata. Bagian mata yang satu ini merupakan bagian yang paling mudah untuk diidentifikasi dan memiliki fungsi untuk mencegah masuknya objek kecil ke dalam mata. Yang ketiga, alis mata. Tidak hanya sebagian hiasan, keberadaan alis mata juga sebagai penahan keringat yang berasal dari atas dahi. Yang keempat, kelenjar air mata. Sesuai dengan namanya, kelenjar ini adalah penghasil air mata. Air mata sendiri tidak hanya muncul pada saat sahabat biologi menangis, tapi air mata akan muncul pada saat mata kita kering. Jadi fungsinya untuk menghasil mata agar tetap lembab. Nah, di sini ada gambarnya: alis mata, kelopak mata, kelenjar air mata, bulu mata. Lanjut. Kornea. Bagian ini terletak di lapisan paling luar yang merupakan selaput bening yang memiliki sifat transparan sehingga memungkinkan cahaya untuk bisa masuk ke dalam sel. Sel penerima cahaya yang ada di dalam bola mata dan memiliki fungsi untuk melindungi mata dari benda asing dan melakukan refleksi di lensa mata. Yang kedua, iris. Iris memiliki fungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil dan memberikan warna pada mata sehingga setiap warna pada mata seseorang bisa berbeda-beda. Yang ketiga, pupil. Pupil adalah bagian mata yang memiliki lubang kecil dan fungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Yang keempat, retina. Retina memiliki nama lain yakni selaput jala. Hal ini karena retina memiliki bentuk seperti lapisan jaring yang tipis. Yang kelima, lensa. Bagian ini memiliki fungsi untuk membentuk sebuah gambar yang diteruskan pada retina. Koroid. Organ mata bagian dalam yang satu ini bentuknya seperti sebuah dinding yang memang bertugas sebagai pelindung mata, di mana fungsi dari organ ini adalah untuk memberikan suplai oksigen beserta menutrisi bagian mata yang lain. Lanjut. 7. Aqueous humor. Aqueous humor berbentuk seperti cairan yang mirip dengan plasma berlendir dan bentuknya juga transparan. Organ ini sendiri memiliki fungsi untuk menjadi struktur pendukung dari organ lensa. 8. Vitreous humor. Bagian ini bisa dikenal juga dengan vitreous yang berbentuk seperti sel. Bagian ini memiliki fungsi untuk mengisi ruang antara retina dan lensa. Yang kesembilan, saraf optik. Bisa dibilang organ satu ini memiliki peranan yang sangat penting, sebab fungsi dari saraf optik sendiri adalah sebagai penerus informasi yang berupa bayangan benda yang sebelumnya ditangkap oleh retina. Yang ke-11, bintik buta. Bagian ini disebut dengan blind spot dan merupakan bagian mata yang tidak sensitif terhadap cahaya. Yang ke-12, otot mata. Fungsi dari bagian mata ini adalah untuk membantu lensa mata dalam membentuk lensa, mencembung ataupun proses ini sendiri disebut dengan akomodasi mata. Yang ke-13, sklera. Bagian mata yang satu ini berupa dinding putih. Pada dinding putih mata disebut juga dengan selaput putih yang memiliki ketebalan sekitar 1 mm hingga 13 mm. Sklera sendiri bertugas sebagai pelindung struktur mata. Proses melihat. Yang pertama, kornea ke pupil ke lensa ke bintik kuning ke retina. Cahaya diubah, impuls sensorik, cebrum, asosiasi impuls jadi bayangan benda. Yang terakhir, melihat. Gangguan
gangguan dan kelainan saraf teknologi pengobatan yang berkaitan dengan sistem penginderaan pada manusia. Himpromoterapi terapia rabun dekat penyebab lensa mata tidak dapat mencembung atau bola mata terlalu pendek sehingga bayangan benda jauh di belakang retina. Teknologi ditolong dengan lensa cembung. Miopia rabun jauh penyebab lensa mata terlalu cembung atau bola mata terlalu panjang sehingga bayangan benda jauh di depan retina. Teknologi ditolong dengan lensa cekung. Katarak penyebab lensa mata buram tidak elastis akibat pengapuran sehingga daya akomodasi berkurang. Teknologi operasi. Lanjut. Baik, saya akan melanjutkan ke materi. Fungsi telinga. Fungsi telinga itu adalah sebagai pengaturan keseimbangan. Telinga itu juga berfungsi sebagai indera pendengaran apabila terdapat gelombang suara yang masuk melalui telinga luar yang akan diterima oleh otak melalui proses terjadinya pendengaran. Telinga itu dia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu telinga luar, yang kedua telinga tengah, yang ketiga telinga dalam. Fungsi telinga luar itu adalah bagian telinga yang terletak di luar yang berkontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utama telinga luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan, kemudian akan diteruskan ke telinga tengah. Bagian telinga tengah ini terdiri dari daun telinga yang mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke telinga. Telinga luar ini dia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, daun telinga. Daun telinga itu adalah dia menangkap gelombang suara yang masuk ke telinga. Kalau saluran telinga itu untuk menghubungkan antara telinga luar dengan telinga tengah. Terus yang ketiga itu membran tipani. Itu adalah sebagai jalan masuknya suara ke telinga. Terus pengertian telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini dipisahkan dari saluran telinga luar oleh gendang telinga. Fungsi telinga tengah ini adalah untuk mentafsir getaran gendang telinga ke cairan telinga bagian dalam. Pemindahan getar suara ini itu melalui ranting tulang-tulang kecil yang dapat bergerak yang disebut sebagai osiklas. Telinga luar itu dia terdiri dari tulang telinga, saluran evakuasius, gendang telinga. Terus tulang telinga itu adalah fungsinya itu untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Saluran evakuasius itu dia menghubungkan ruangan telinga tengah dengan rongga mulut untuk menjaga keseimbangan antara telinga tengah dan luar. Kalau gendang telinga itu menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam itu tidak kalah penting dengan telinga luar dan tengah, seperti bagian telinga lainnya. Telinga dalam itu dia memiliki fungsi untuk mendengarkan suara, namun selain itu telinga dalam itu juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Telinga dalam itu dia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, saluran setengah lingkar. Fungsinya tuh untuk mengetahui posisi tubuh atau yang disebut alat keseimbangan. Yang kedua itu rumah siput atau koklea. Itu yang berfungsi sebagai mengubah getaran menjadi impuls syaraf di dalam sel rambut yang disebut dan kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. Terus yang ketiga itu tikap jorong atau oval. Itu untuk menerima dan menyampaikan getaran. Terus cara kerja telinga itu dimulai dari organ telinga bagian luar, yaitu daun telinga yang menangkap suara di sekitar kita sehingga masuk ke telinga bagian tengah.
melalui liang telinga. Ketika suara tersebut masuk, maka suara akan diubah menjadi getaran yang disalurkan ke tulang pendengaran dengan bantuan gendang telinga. Kemudian infus saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi.